Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing ya. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini saya mau sedikit membahas cara menghindari sifat iri dengki ya. Langsung saja kita cari tahu infonya. Cus. Menghindari sifat iri dan dengki. Akhlak yang baik berasal dari hati yang baik. Akhlak yang buruk berasal dari hati yang sakit. Kalimat tersebut sangat cocok memulai tulisan ini. Hati perlu diberikan perhatian khusus. Jika hati baik, maka semuanya akan baik. Namun jika dia rusak, maka akan rusak semuanya. Itulah hati. Iri dan dengki merupakan dua penyakit hati yang serupa tapi tidak sama. Iri terbagi menjadi dua, terpuji dan tercela. Perasaan iri memiliki dua macam, yaitu iri terpuji dan iri tercela. Iri terpuji adalah iri melihat kebaikan dan kemuliaan seseorang dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ingin meniru supaya bisa seperti itu. Sementara sifat dengki adalah sifat tercela. Sebenarnya iri dan dengki memiliki makna yang sama. Namun dengki adalah sifat iri yang lebih merujuk pada iri yang tercela. Contoh dari iri yang tercela adalah tidak suka akan kebahagiaan orang lain dan akan senang jika seseorang menderita. Sifat dengki serta dampaknya sudah ada sejak zaman awal manusia diciptakan, yakni oleh iblis yang tidak mau bersujud kepada manusia, berawal dari seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam dengan sujud kepadanya. Iblis menolak seruan itu dengan alasan bahwa manusia atau Nabi Adam alaihissalam merupakan makhluk rendah yang berasal dari tanah liat, berbeda dengan iblis yang diciptakan dari api. Lihat Al-Quran surat Syad ayat 76-77. Sifat ini sangat buruk sekali, sifat utama iblis. Karena kedengkian akhirnya iblis keluar dari surga. Dalam Al-Quran kata hasad atau dengki disebut sebanyak 5 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 109, surat An-Nisa ayat 54, surat Al-Fat ayat 15, dan surat Al-Falaq ayat 5. Tidak boleh mendengki kecuali dua hal. Dampak negatif sifat dengki bisa menimbulkan keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. Bagi diri sendiri yang memiliki sifat dengki tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupnya. Hatinya senantiasa merasa iri dan marah saat melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan senantiasa merasa resah, gelisah, serta sulit merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Al-Quran dalam surat Al-Falaq ayat 1-5 mengajarkan doa supaya terhindar dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ikhlas dalam beramal dan memperbanyak istighfar, maka sebaik-baik perlindungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengki atau iri diperbolehkan untuk 2 urusan saja. Itu juga bertujuan supaya kita bisa mencontoh kedua sifat tersebut. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh mendengki atau iri kecuali terhadap 2 hal. Terhadap seseorang yang Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lawan dari sifat dengki adalah hub al-khair atau mencintai kebaikan atau mementingkan orang lain. Selalulah menjaga diri dari 2 sifat buruk ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita untuk terhindar dari penyakit hati ini. Itu tadi sekilas penjelasan cara menghindari sifat iri dengki. Semoga video singkat dan sederhana dari saya dapat bermanfaat bagi pemirsa semua, bagi para penonton semua, bagi para family subscriber dimanapun itu berada. Apabila ada salah kata baik penulisan maupun dalam video saya selaku Joko Anak Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.